Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kali ini kita akan menyajikan sebuah kisah mencekam yang ditulis oleh Joko dengan judul Rahasia Gelap Gudang Kapas Tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke ceritanya. Di pinggir kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah pabrik kapas tua yang sudah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda. Pabrik itu dikenal sebagai penghasil kapas berkualitas terbaik yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kasur hingga pakaian. Meski bangunannya terlihat kuno dengan dinding kusam dan atap yang mulai berkarat, pabrik itu tetap beroperasi tanpa henti, bahkan di tengah persaingan dengan pabrik modern. Pabrik itu dimiliki oleh seorang pria bernama Pak Karim. Sosoknya ramah dan disegani warga sekitar. Namun, ada desas-desus yang mengatakan bahwa ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik kesuksesan pabrik itu. Tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, apalagi menanyakan langsung kepada Pak Karim. Suatu hari, Bayu, seorang pekerja baru, mendapat panggilan dari Pak Karim. Bayu baru 3 bulan bekerja. Ia merasa heran ketika dipanggil langsung ke ruangan pemilik pabrik. Dengan sedikit gugup, ia melangkahkan kaki ke ruangan kantor yang terletak di bagian belakang pabrik, jauh dari keramaian pekerja lainnya. Terlihat Pak Karim duduk di balik meja kayu besar yang dipenuhi dengan dokumen dan secangkir kopi hangat. Wajahnya yang cukup serius, tetapi ada senyum tipis yang sulit diartikan. "Bayu," panggilnya dengan nada tenang. "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" "Sudah 3 bulan, Pak," jawab Bayu dengan sopan. Pak Karim mengangguk perlahan. "Kau pekerja yang rajin. Aku senang melihat dedikasimu. Karena itu, aku ingin memberimu kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan." Ia mengeluarkan amplop tebal dari laci mejanya dan menyodorkannya kepada Bayu. Bayu mengambil amplop itu dan terkejut saat melihat isinya. Uang pecahan 100.000 berlembar-lembar tertata rapi. Jumlahnya jauh lebih besar daripada gaji bulanannya. "Ini terlalu banyak. Apa yang harus saya lakukan untuk ini, Pak?" tanyanya dengan nada ragu. Pak Karim tersenyum kecil, tapi matanya tampak menusuk. "Sederhana saja. Aku hanya butuh kau menjaga pabrik ini semalaman. Pastikan tidak ada yang masuk atau keluar dari gudang kapas. Tidak sulit kan?" Bayu menelan ludah. Tawaran itu terdengar mudah, tapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Karim yang membuatnya tidak nyaman. Namun ia tak punya pilihan. Gaji yang ia terima tak cukup untuk membayar biaya sekolah adik-adiknya. Dan akhirnya ia mengangguk. "Baik, Pak, saya akan melakukannya." Setelah semua pekerja pulang, Bayu mulai berjaga di pos kecil dekat gudang kapas. Lampu-lampu pabrik yang temeram membuat suasana semakin mencekam. Bayu mencoba mengalihkan perasaan cemasnya dengan menyeruput kopi yang ia bawa. Namun, semakin malam, suasana semakin aneh. Dari arah gudang kapas, terdengar suara gemerisik seperti sesuatu yang bergerak di antara tumpukan kapas. Bayu mengerutkan dahi. Ia tahu tidak ada orang lain di sana. Itu mungkin tikus, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu semakin keras, diikuti dengan suara seperti seseorang yang tertawa pelan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan senter di tangannya, Bayu berjalan menuju gudang. Ia membuka pintu perlahan, dan bau apek langsung menyeruak. Tumpukan kapas yang seharusnya rapi kini terlihat berantakan, seolah-olah seseorang telah mengacak-acaknya. "Siapa di sana?" tanya Bayu, mencoba terdengar tegas, namun hanya keheningan yang menjawab. Ia melangkah lebih dalam, menyorotkan senternya ke setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di ujung ruangan. Bayu menyorotkan senternya, tetapi tak ada apa-apa.
Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Saat ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Bayu membeku. Suara itu lirih, serak, dan penuh kesedihan. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan. Di hadapannya, di antara tumpukan kapas, berdiri sosok wanita berambut panjang. Tubuhnya pucat, kehijauan seperti mayat yang sudah lama terendam air. Mata wanita itu kosong, tetapi tatapannya terasa menusuk ke dalam jiwa Bayu. Kau di sini untuk menggantikan mereka. Suara wanita itu terdengar seperti bisikan, tapi sangat jelas di telinga Bayu. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sebelum ia bisa melakukan apapun, wanita itu melangkah maju, mengangkat tangannya yang kurus, dan mencekram leher Bayu. Bayu berusaha meronta, tetapi kekuatannya tak sebanding. Pandangannya mulai gelap, dan suara wanita itu menjadi semakin jauh. Sampaikan salamku pada mereka yang sudah pergi. Setelah kejadian itu, Bayu menghilang. Pada keesokan harinya, para pekerja menemukan pos jaga Bayu kosong. Hanya secangkir kopi dingin yang tersisa di meja. Tak ada yang tahu kemana Bayu pergi, dan tak ada yang berani bertanya pada Pak Karim. Semua tahu, pabrik kapas itu menyimpan rahasia yang tak boleh diganggu. Namun, di sudut gudang kapas, di antara tumpukan kapas yang tampak lebih gelap dari biasanya, seseorang bisa merasakan bahwa dingin dan mendengar suara lirih yang terus bergema. Tolong aku, tolong aku. Kabar tentang hilangnya Bayu segera menyebar di kalangan pekerja pabrik kapas. Namun seperti biasa, tak ada yang berani mempertanyakan kejadian itu secara langsung kepada Pak Karim. Para pekerja hanya bisa saling berbisik-bisik, mengaitkan peristiwa itu dengan cerita-cerita seram yang telah lama menjadi rahasia umum di pabrik tersebut. Salah satu pekerja yang paling penasaran adalah Andi, sahabat Bayu yang sudah bekerja lebih lama di sana. Ia merasa ada yang janggal dengan cara Pak Karim menanggapi hilangnya Bayu. Ketika para pekerja bertanya, Pak Karim hanya menjawab singkat. Dia mungkin pulang kampung halamannya tanpa pamit. Tapi Andi tahu, Bayu tidak akan pergi begitu saja tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Rasa penasaran Andi memuncak, dan malam itu ia memutuskan untuk menyelidiki gudang kapas. Tempat terakhir Bayu terlihat berjaga. Dengan membawa senter kecil dan pisau lipat di kantongnya, Andi menunggu hingga semua pekerja pulang dan pabrik menjadi sepi. Andi menyelinap ke gudang kapas ketika malam semakin larut. Pintu gudang itu berat dan berderit keras saat dibuka, seolah-olah enggan memberikan akses pada siapapun. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada biasanya, dan aroma kapas yang khas bercampur dengan bau apek yang aneh. Dengan hati-hati Andi melangkah masuk, menyorotkan senternya ke sekeliling gudang ruangan. Gudang itu tampak seperti biasa, tumpukan kapas yang menjulang tinggi, lantai yang berdebu, dan bayang-bayang panjang yang tercipta dari sorotan senter. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Andi melihat jejak kaki di lantai yang berdebu, seolah-olah seseorang telah berjalan di sana baru-baru ini. Jejak itu menuju arah tumpukan kapas di sudut ruangan. Dengan sigap, Andi mengikuti jejak itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Ketika ia mendekati sudut ruangan, ia mendengar suara lirih seperti seseorang menangis. Suara itu begitu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Andi. Suara itu memanggil namanya, sama seperti kejadian pada Bayu sebelumnya. Kali ini, Andi merasa darahnya berdesir. Suara itu terdengar dari balik tumpukan kapas. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan kapas yang menutupi sudut itu. Justru yang ia temukan membuatnya mundur beberapa langkah. Di sana, di lantai, ada sepasang sandal yang ia kenali sebagai milik Bayu. Sandal itu tampak basah, seperti baru saja terkena air. Di samping sandal itu, ada kain kapas ternoda merah, seperti bercak darah yang sudah mengering. Dan tiba-tiba, Andi merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin berat. Ia menoleh ke belakang, dan saat itu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Di ujung gudang berdiri sosok wanita berambut panjang dengan gaun lusuh yang terlihat seperti berbuat dari kain kapas. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap Andi dengan mata kosong yang penuh dengan kegelapan.
"Andi," suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, meskipun bibirnya tidak bergerak. Tubuh Andi terasa kaku, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kau inginkan?" tanya Andi dengan suara gemetar. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lantai dekat Andi. Dengan ragu, Andi mengarahkan senternya ke lantai. Di sana, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Sebuah papan kayu yang tampak longgar seperti penutup sebuah lubang. Andi mendekat, berusaha mengabaikan tatapan wanita itu yang seakan menembus jiwanya. Ia membuka papan kayu itu dengan hati-hati, dan bau busuk langsung menyekap hidungnya. Di dalam lubang itu, Andi melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ada tumpukan tulang belulang yang sebagian besar ditutupi kain pabrik. Tulang-tulang kecil itu seperti milik anak-anak. "Apa ini?" bisik Andi, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menoleh untuk melihat wanita itu, tetapi sosoknya sudah menghilang. Sebagai gantinya, Andi mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah pintu gudang. "Andi, apa yang kau lakukan di sini?" Suara Pak Karim tiba-tiba terdengar. Andi berbalik dan melihat Pak Karim berdiri di pintu dengan wajah dingin dan tatapan tajam. Di tangannya ada tongkat kayu yang panjang. Andi mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Saya hanya mencari Bayu. Saya menemukan ini," katanya sambil menunjuk ke lubang di lantai. Pak Karim berjalan mendekat dengan langkah perlahan. "Kau seharusnya tidak berada di sini," katanya dengan nada datar. "Ada alasan kenapa tempat ini harus dijaga dengan ketat. Kamu sudah melanggar aturannya." Sebelum Andi sempat beraksi, Pak Karim mengayunkan tongkatnya dengan keras ke arah Andi. Gelap pun menyelimuti pandangan Andi. Setelah malam kejadian itu, keesokan harinya, para pekerja dikejutkan oleh pengumuman dari Pak Karim bahwa Andi telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pulang ke kampung halamannya. Sama seperti Bayu, Andi menghilang tanpa jejak. Namun, beberapa pekerja yang kebetulan melewati gudang kapas malam itu bersumpah. Mereka mendengar suara, langkah kaki, dan tangisan samar yang datang dari dalam gudang. Gudang kapas itu tetap beroperasi seperti biasa, tetapi tidak ada yang mau berjaga di sana lagi. Para pekerja tahu di tempat itu ada rahasia yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Setelah seminggu kehilangan Andi, suasana di pabrik kapas semakin mencekam. Para pekerja mulai ketakutan untuk bekerja hingga malam. Bisikan-bisikan tentang gudang kapas kembali menguat, dan cerita tentang sosok wanita misterius yang sering terlihat di sana mulai menyebar. Namun di tengah ketakutan itu, ada seseorang pekerja baru bernama Arman yang tidak percaya pada cerita-cerita mistis tersebut. Arman adalah seorang pria muda yang dikenal keras kepala dan cenderung berani mengambil resiko. Baginya, cerita hantu hanyalah omong kosong untuk menakut-nakuti orang. Setelah mendengar cerita hilangnya Andi dan Bayu, Arman justru merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah kebetulan. "Saya akan berjaga di gudang kapas malam ini," katanya kepada rekan-rekannya dengan nada penuh keyakinan. "Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana." Para pekerja lain mencoba mencegahnya, tapi Arman bersikeras. Ia yakin bahwa semua cerita seram itu hanyalah akal-akalan Pak Karim untuk menutupi sesuatu. Sebelum malam tiba, ia diam-diam menyalipkan ponsel dan senter ke dalam sakunya, berniat merekam apapun yang ia temukan sebagai bukti. Arman berdiri di depan gudang kapas malam itu. Pabrik sudah sepi, dan hanya suara angin malam yang terdengar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu gudang. Udara dingin langsung menyergapnya, tetapi ia mengabaikannya dengan langkah mantap. Ia masuk ke dalam gudang dan mulai menyalakan senternya. Sama seperti cerita yang ia dengar, gudang itu terasa aneh. Suasana sepi yang mencekam, bau kapas yang bercampur dengan aroma apek, dan bau bayang-bayang yang seolah bergerak di sudut-sudut ruangan. Namun, Arman tetap tenang. Ia mulai merekam setiap sudut ruangan dengan ponselnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Arman berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada satupun di sana. "Siapa itu? Jangan bercanda," teriaknya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun saat itu ia melangkah lebih dalam. Ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di lantai dekat tumpukan kapas ada bekas darah yang masih basah. Jejak itu mengarah ke sudut ruangan yang gelap. Dengan ragu, Arman mengikuti jejak itu. Ketika ia sampai di sudut ruangan,
ia melihat papan kayu yang longgar, seperti yang diceritakan oleh para pekerja lain. Perlahan ia membuka papan itu dan menemukan lubang yang penuh dengan tulang belulang. Ia merekam semuanya dengan ponselnya, merasa yakin bahwa ia telah menemukan bukti yang akan mengungkap kebenaran. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, suara berat terdengar dari belakangnya. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Arman." Arman menoleh dan melihat Pak Karim berdiri di sana dengan wajah gelap dan marah. Kali ini Pak Karim tidak sendirian. Di belakangnya berdiri dua pria berbadan besar yang tampak seperti anak buahnya. "Jadi ini yang kau sembunyikan selama ini, Pak?" kata Arman dengan suara gemetar, mencoba menutupi rasa takutnya. "Tulang-tulang ini, siapa mereka?" Pak Karim tersenyum dingin. "Itu bukan urusanmu, Arman. Kau seharusnya tidak ikut campur dalam hal yang tidak kau mengerti." Sebelum Arman sempat menjawab, kedua pria itu menangkapnya. Ponselnya jatuh ke lantai, tetapi Arman tidak menyerah. Ia berteriak dan mencoba melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding. Pak Karim mendekat dan mengambil ponsel Arman, melihat rekaman yang ia buat. "Sayang sekali, kau terlalu banyak tahu," kata Pak Karim sebelum memberikan isyarat kepada anak buahnya. Mereka menyeret Arman menuju lubang di lantai itu. Beberapa jam kemudian, suasana pabrik kembali sunyi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di sudut gudang kapas suara lirih mulai terdengar. Tangisan dan rintihan samar memenuhi ruangan, membuat siapapun yang mendekat merasa ngeri. Keesokan harinya para pekerja kembali dikejutkan oleh pengumuman Pak Karim bahwa Arman telah berhenti bekerja dan meninggalkan pabrik. Tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut, tapi mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun rahasia itu tidak sepenuhnya terkubur. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja menemukan ponsel Arman yang tersembunyi di balik tumpukan kapas. Rekaman yang ada di dalamnya memperlihatkan semua yang terjadi di gudang kapas malam itu. Ketika rekaman itu sampai ke tangan salah satu pekerja yang berani melaporkannya, polisi akhirnya datang untuk menyelidiki. Gudang kapas pun ditutup dan penyelidikan besar-besaran dilakukan. Di balik operasi pabrik itu, polisi menemukan bahwa Pak Karim telah menggunakan pabrik sebagai kedok untuk kegiatan ilegal. Para korban yang menghilang adalah orang-orang yang mengetahui terlalu banyak atau mencoba melawan. Pak Karim dan anak buahnya akhirnya ditangkap, tetapi bayang-bayang kelam di gudang kapas tetap ada. Beberapa pekerja yang mencoba kembali ke sana bersumpah masih mendengar suara tangisan dan bisikan dari lubang di lantai. Rahasia pabrik kapas mungkin telah terungkap, tetapi arwah-arwah yang terjebak di sana tetap tidak tenang. Demikianlah cerita rahasia gelap pabrik kapas tua. Apabila kalian suka dengan cerita ini, bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa, nantikan video lainnya yang lebih mengerikan dari Kang Komeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.